Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu olahraga bulu tangkis itu apa? Menurut kbbi.org, bulu tangkis merupakan cabang olahraga yang berupa permainan yang dimainkan dengan memakai raket dan kok dipukul melampaui jaring yang direntangkan di tengah lapangan. Sepertinya semua sudah tahu ya tentang olahraga yang satu ini. Tapi, tahu tidak bulu tangkis ini berasal dari negara mana? Nah, Grit Kids akan kasih unjuk kamu video yang akan menunjukkan sejarah singkat dari olahraga yang menjadi salah satu andalan Indonesia karena sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Berdasarkan penelusuran Grit Kids dari badmintonlaunch.com dan badmintonindonesia.org, sebenarnya bulu tangkis ini bukan berasal dari Eropa loh teman-teman. Permainan ini berasal dari India dengan nama Pona, karena berasal dari daerah bernama Pona di India. Pada awal tahun 1875, para tentara Inggris membawa permainan ini ke Inggris, kemudian memberi nama Battledore. Pada abad ke-17, permainan ini pertama kali dimainkan di Badminton House, atau rumah dari Duke of Bedford di Inggris. Beliau beserta keluarganya menjadi aktivis olahraga ini loh teman-teman, hingga dikenal masyarakat luas. Pada tahun 1893 mulai adanya aturan dari permainan ini, seperti apa yang digunakan hingga aturan permainannya. Lalu, bagaimana bulu tangkis bisa masuk ke Indonesia? Permainan ini sudah dibawa ke Indonesia sejak zaman Indonesia belum merdeka teman-teman, sekitar tahun 1930. Pada masa itu, kegiatan olahraga masih agak sulit untuk ikut ajang internasional. Tapi, saat Indonesia sudah merdeka, mantan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, memberi dukungan untuk permainan bulu tangkis dengan memberi julukan Nation Building, dengan target 10 besar di tingkat internasional. Pada tanggal 5 Mei 1951, dibentuklah organisasi PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Indonesia berusaha keras untuk mengukir prestasi di tingkat dunia, supaya bisa lebih mengenalkan Indonesia di mata dunia. Tantangan dan dukungan yang diberikan ini membuahkan hasil loh teman-teman, karena Indonesia mengukir masa kejayaannya pada tahun 1960 hingga 1970 melalui berbagai perlombaan internasional dan melahirkan tokoh-tokoh bulu tangkis. Dasar bulu tangkis.
Teknik servis forehand pendek. Jenis servis satu ini umumnya sering dipakai oleh para pemain. Forehand pendek biasanya bertujuan memaksa lawan supaya tak mampu melakukan serangan. Teknik servis forehand tinggi. Jenis servis satu ini umumnya sering dipakai oleh para pemain tunggal saja, di mana ketika kok datang, pukul dengan sekuat tenaga supaya kok melambung tinggi, dan hasilnya jatuh tegak lurus pada belakang garis lapangan tempat lawan. Teknik backhand. Jenis servis satu ini umumnya sering dipakai oleh para pemain ganda, di mana arah serta jatuhnya kok secara sengaja ditempatkan paling dekat dengan garis serang pada pemain lawan. Tak hanya itu, sebisa mungkin kok pun perlu melayang sedekat mungkin di atas net. Teknik drive. Teknik drive adalah sebuah pukulan yang cepat serta mendatar. Pemakaian teknik pukulan ini adalah untuk menghindari serangan lawan maupun sebaliknya, membuat lawan terpojok mengangkat kok dan membuatnya di posisi bertahan. Teknik netting. Teknik netting merupakan teknik pukulan yang juga vital, yakni pukulan netting di mana pemain perlu mengarahkan raket sedekat mungkin ke area net lawan untuk bersiap menyongsong kok yang diarahkan serta menyerang kembali. Standar teknik netting yang baik adalah ketika kok dipukul halus, namun hasilnya dapat melintir tipis dan bisa sangat dekat dengan net. Dengan cara ini, biasanya lawan akan kesulitan dalam mengembalikan kok dan akhirnya poin menjadi milik kita. Teknik overhead. Teknik overhead atau bisa juga disebut dengan istilah pukulan di atas kepala. Pada teknik ini, gerakan memukul ketika kok ada di atas kepala. Teknik drop shot. Teknik ini sering digunakan pemain bulu tangkis dalam melakukan gerakan tipuan seperti seolah ingin melakukan teknik smash, padahal bukan. Kalau teknik smash berfokus pada penggunaan kekuatan penuh. Pada teknik drop shot ini, pukulan dilakukan dengan sentuhan atau dorongan halus saja. Teknik smash. Pukulan smash adalah pukulan serangan dan tujuan utamanya adalah untuk membuat pergerakan lawan mati. Ada baiknya untuk melakukan teknik ini dengan lompatan tinggi supaya posisi pukulan yang dihasilkan dapat lebih sempurna dan maksimal. Teknik underhand. Teknik underhand ini juga dikenal dengan sebutan teknik pukulan dari bawah, di mana pemain perlu terampil dalam hal berlari dengan langkah lebar, di mana kaki kanan diposisikan pada depan kaki kiri, supaya jatuhnya kok dapat terjangkau. Tujuan dari pukulan ini utamanya adalah untuk mengembalikan pukulan permainan net lawan atau pukulan pendek dari lawan. Banyak pemain juga menggunakan teknik pukulan ini supaya dapat bertahan dari serangan pukulan lawan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa lagi.